Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Di GBI Glow ini ada yang jam 1, ada yang jam 3, luar biasa. Ya. Oke. Kita akan belajar bersama-sama tentang kedatangan Kristus kembali. Ya, kita percaya bahwa Yesus akan datang kali kedua. Kisah para rasul mengatakan seperti malaikat berkata kepada para murid yang melihat kenaikan Yesus, seperti mereka Yesus naik ke sorga, Yesus akan turun kali yang kedua, sama seperti itu. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai yang ke-15. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-15. Kenapa sampai tema ini diangkat kembali oleh GBI? Ya, nah, kenapa demikian? Supaya kita aware, kita sadar, kita berjaga-jaga, dan kita tahu bahwa hal-hal apa yang fenomena-fenomena apa yang mendasari ketika Yesus akan datang kali kedua. Kita baca bersama-sama kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai yang ke-15. 1, 2, 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan itu telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ayat-ayat ini berbicara tentang apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus. Ya, ini yang harus kita pahami. Hari-hari ini, dunia ini bukannya bertambah baik, tetapi semakin bertambah buruk. Dan ada banyak hal yang terjadi di dunia ini yang bisa menggiring kehidupan kita, yang bisa membawa kehidupan kita untuk dekat dengan Tuhan atau semakin menjauh dari Tuhan. Ya. Nah, apa yang ditawarkan oleh dunia? Banyak hal. Dunia menawarkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dunia tawarkan dan dikemas dengan sedemikian rupa, sedemikian menarik, yang dibalut dengan ajaran-ajaran yang ternyata ajaran-ajaran ini banyak menyesatkan. Nah, ini yang sedang terjadi. Fenomena ini sedang terjadi hari-hari ini. Banyak hal yang kita jumpai, bahkan dikatakan di ayat-ayat sebelumnya tadi kita baca, bahwa akan ada apa? Kedurhakaan, akan ada apa? Penyesatan dan sebagainya. Makanya dikatakan, jangan kamu lekas bingung dan gelisah.
kita baru dengar berita perang di Timur Tengah. Apa yang terjadi? Gelisah. Demo di mana-mana. Gelisah. Manusiawi, iya. Kenapa? Karena kita takut. Ada ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai orang percaya seharusnya kita punya kepastian akan kehidupan kekal. Betul apa betul? Amin. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada kehidupan kekal. Di luar Kristus tidak ada. Percaya tidak percaya silakan gitu ya. Tapi Alkitab menyatakan, iman Kristen menyatakan hanya di dalam Yesus. Ini merupakan dasar yang kokoh. Ini merupakan kepercayaan yang kokoh. Tapi kenapa kita bingung dan gelisah? Orang yang bingung dan gelisah berarti begini, dia tidak mempunyai kepastian dalam kehidupannya. Tidak punya pengharapan yang pasti. Dasar kepercayaannya tidak kokoh. Kenapa ada orang yang pindah agama? Dan katanya mendapatkan hidayah. Saya yakin dia tidak bertumbuh imannya, tidak punya iman di dalam Kristus. Hanya orang yang punya iman di dalam Kristus, itu yang akan menjadi kuat. Sehingga ketika tawaran dunia datang, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dia tidak akan bergeming oleh itu. Amin. Nah, ini yang akan terjadi. Akan banyak dikatakan, bahkan kamu memberi dirimu untuk disesatkan. Coba kita lihat bersama. Apa yang akan terjadi, fenomena-fenomena apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus dari ayat-ayat tadi, ya, dari 2 Tesalonika tadi. Yang pertama, munculnya kesesatan. Dikatakan akan banyak pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar palsu akan semakin giat melakukan aksinya untuk menyesatkan banyak orang percaya. Ya. Sejak tampilnya Yohanes, kerajaan Allah mulai diserongkan. Ya. Kapan Yohanes? Pada waktu zaman Tuhan Yesus. Betul kan? Sampai hari ini, kalau Bapak Ibu googling ajaran-ajaran sesat dalam kekristenan, itu begitu banyak. Ya, begitu banyak. Yang kita tahu ajaran sesat apa? Yang hari-hari ini kita hadapi. Saksi Yehova, betul kan? Apalagi? Mormon, apalagi? Christian Science. Banyak hal. Tapi kemudian ada lagi yang berkembang. Kita banyak terima pengajaran dari Korea. Betul? Tapi ternyata tidak semua pengajaran dari sana murni. Ada yang ajaran Sension apa gitu. Itu mengatakan bahwa Yesus itu wanita. Ya. Nah, pada intinya adalah pengajaran sesat ini mereka meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Bahwa ada yang mengatakan Yesus hanya manusia yang diangkat oleh Allah. Ya, bahkan ada yang berkata Yesus tidak memakai tubuh seperti manusia. Dia melayang-layang. Dia ada seperti ini, tetapi dia tidak menjejakkan kakinya di tanah. Coba lihat kiri kanan, ada yang tidak menjejakkan kakinya di tanah kah? Nah, ada ajaran seperti itu. Meragukan Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya. Bahkan ada yang memisah-misahkan demikian. Ada banyak hal. Ada yang dibalut dengan ekonomi. Kalau ikut pengajaran ini, maka engkau akan berhasil. Oh, engkau akan diberkati. Kekayaan dan sebagainya.
Ya, Yesus mengajarkan tentang kekayaan, kelimpahan, tetapi dalam porsi yang tepat. Ya, tidak berkelebihan. Karena Yesus juga mengajarkan orang itu harus bekerja, melakukan, baru supaya bisa menikmati. Ada hal yang lain. Nah, ada banyak pengajar-pengajar palsu yang semakin giat melakukan aksinya dan menyesatkan banyak orang. Saya melihat ada beberapa pengajaran-pengajaran yang tersembunyi. Kalau buka TikTok, orang Kristen itu suka buka TikTok. Betul apa betul? Tiba-tiba di situ ada pengajaran. Pengajaran ini, pengajaran ini. Karena bagus disajikan, karena bagus disampaikan, seolah-olah memang itu kebenaran. Dan kita semakin tertarik. Memang awalnya begitu. Apakah Bapak Ibu pernah menjerat burung? Saya pernah, waktu masih anak-anak. Buat tali yang gampang untuk ikat. Terus apa lagi? Ditaruh beras supaya burung atau ayam datang, tinggal namanya dodeso. Iya, kalau tahu itu. Diiming-imingi dulu. Itu pengajaran-pengajaran sesat. Bukan itu saja. Bahkan mungkin diiming-iming kesembuhan. Ya, bertapa, bersemedi. Mengosongkan pikiran. Dengan gerakan-gerakan tertentu. Supaya apa? Sirkulasi darah lancar. Dan sebagainya. Supaya sembuh. Kebal. Tidak sakit. Hati-hati. Ya, biasanya ada penyusupan. Ada spirit kundalini yang masuk. Pernah dengar spirit kundalini? Ya. Itu kalau orang yang biasa yoga pada tingkat tertentu, itu hati-hati. Ya. Nah, banyak hal. Jadi inilah yang akan terjadi. Akan ada banyak pengajar-pengajar palsu, semakin giat Bapak Ibu. Karena hari Tuhan sudah akan datang. Semakin giat. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kalau kita tidak bertumbuh dalam kebenaran, maka hati-hati, kita juga bisa tersesat. Siapapun itu. Makanya kita harus membangun dasar iman kita di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bersekutu, supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Teller di bank diajar untuk membedakan mana uang palsu, mana uang asli. Apa yang mereka lakukan? Mereka bergaul dengan uang yang asli, betul kan? Hanya dengan yang asli. Asli mereka ambil, mereka hitung, mereka pegang tiap hari. Sehingga ketika muncul yang palsu, mereka langsung dapat. Ini palsu. Karena mereka sudah bergaul dengan yang asli. Yang asli itu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Jangan buang Yesus. Amin. Jangan ragukan firman Tuhan. Berdiri teguh, percaya. Supaya kita tidak diombang-ambingkan. Nah, penyesatan selalu menggunakan cara-cara yang mirip. Dibuat hampir sama agar tidak kelihatan sebagai hal yang palsu. Slide berikutnya. Saya lihat di Instagram, ya, ada perusahaan yang menawarkan jam mirip ori, yang harganya ratusan juta, miliaran, mungkin hanya ditawarkan 20-an juta, 30-an juta. Tapi kalau sepintas itu asli terlihat. Ya. Nah, seperti inilah cara kerja. Dibuat mirip, caranya mirip, tapi dikemas ya, padahal palsu. Jadi kita diminta untuk mewaspadai penyesatan ini. Nah, jadi
kita harus bergaul dengan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Dan kita bergaul dengan Allah secara pribadi. Yang kedua, fenomena apa sebelum Yesus datang kali kedua? Munculnya kemurtadan. Ayat yang ketiga tadi yang saya sudah bacakan. Kata murtad dalam bahasa Yunani, apostasia. Artinya apa? Menjauh atau meninggalkan jalan yang sesungguhnya. Membelot, memberontak. Seharusnya kita jalan di sini, tapi kemudian karena ada sesuatu hal, kita mulai menyimpang, membelok, menjauh dari tujuan, menjauh dari kebenaran. Bukan Tuhan yang menjauhi kita. Kita yang menjauhi Tuhan. Kenapa? Karena fokus kita terdistrak dengan dunia ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup tadi. Ini selalu dipakai oleh iblis. Dan caranya sama, tapi kemasannya yang berbeda. Ya, bahkan sekarang orang selingkuh. Itu apa? Dipamer-pamer. Betul kan? Lihat. Ini anak siapa? Ini adalah anak hasil hubungan saya dengan apalagi hari-hari ini tokoh nasional kita lagi diisukan untuk itu ya. Di mana-mana dosa itu merajalela. Dikemas dengan demikian rupa, dipamer, dipajang. Ini yang bisa mendistrak kita. Membuat kita beralih fokus. Dan ketika kita beralih fokus, hati-hati, jerat sudah menanti. Jerat sudah menanti. Makanya, kita harus miliki iman. Jangan memberontak. Manusia jatuh dalam dosa, itu karena terdistrak. Hawa dan Adam. Mereka melihat buah itu. Ya, yang ditawarkan oleh iblis. Saya percaya itu bukan hanya sekali. Itu berulang kali. Berulang kali iblis mencoba. Ya, berulang kali iblis menggoda Hawa. Dan saya percaya ada Adam juga di samping Hawa. Adam tidak kemana-mana. Adam ada di samping. Yang digoda Hawa, Adam diam. Harusnya Adam berbicara, jangan Wak, jangan Wak, ya, Dam, ini enak, jangan Wak, ya. Tetapi kemudian bukan itu, ternyata Adam juga bersetuju. Dia lihat buah itu, diperhatikan, semakin diperhatikan timbul keinginan. Ibu-ibu kalau ke mall, ya, kalau lihat sesuatu yang menarik, kalau cuma sepintas jalan, tidak akan menghasilkan apa-apa kan? Tidak akan membuahkan apa-apa. Tapi kemudian ketika lihat, menarik, datangi, masuk, lihat, wis, bagus potongannya, modelnya bagus. Tunggu diskon jangan dulu. Tanya dulu, berapa harganya? Sekian. Waduh, mahal ya. Oh Bu, tenang Bu, ada diskon. Diskonnya plus lagi. Kalau pakai kartu ini, ada plusnya. Semakin dilihat, dicocokin, berkaca. Pak, bagus ya. Harusnya Papa bilang, wah. Akhirnya apa? Yakobus mengatakan, ya, ketika keinginan dibuahi, ya, ketika apa yang kita lihat, kita kemudian ambil itu. Keinginan yang dibuahi menghasilkan dosa. Pada akhirnya maut. Sama. Nah, kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa itu merupakan pemberontakan terhadap Allah.
Dan pemberontakan ini terjadi turun-temurun sampai hari ini. Apakah orang Kristen tidak memberontak sama Tuhan? Memberontak sebenarnya. Karena begini, kita punya keinginan, Tuhan punya kehendak. Seringkali kita paksa keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Betul? Kita paksa keinginan kita dan kita kerjakan keinginan kita. Sudah pasti hasilnya akan kacau. Lalu kemudian ketika hasilnya kacau, kita salahkan Tuhan. Apa yang terjadi? Makanya banyak orang Kristen kecewa dengan Tuhan. Padahal dia kecewa dengan kelakuannya sendiri. Pelariannya sama Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang gampang murtad. Orang yang tidak bersyukur. Yang tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Murtad juga bisa terjadi karena apa? Karena berbagai alasan. Uang, slide berikutnya. Fulus, money. Oh ya, karena cinta akan uang, maka kejahatan bisa timbul. Lalu apa? Jabatan. Kalau kamu mau naik jadi kepala bagian atau jadi pimpinan satu instansi, sudah ganti imanmu. Oh ya, ini banyak tawaran. Makanya kita dengar Yohanes. Tapi alhamdulillah ada. Ya, gara-gara pasangan hidup. Nah ini strategi terbesar orang-orang mereka adalah hamili, nikahi. Ya, ada teman saya pendeta, dia dari salah satu daerah yang mayoritas Kristen tapi bukan Kristen Pentakosta, ya. Lalu kemudian dia berkelahi dengan keluarganya, dia pergi, dia masuk pesantren. Di situ dia rajin dan kemudian akan dinikahkan dengan anaknya Pak Kiai. Dia kabur Bapak Ibu. Ya. Ternyata di situ dia bilang kami diajar strategi-strategi untuk menghancurkan orang Kristen. Salah satunya adalah hamili, kawini. Sudah, kalau sudah begitu bagaimana? Makanya banyak di daerah-daerah Kristen, karena pernikahan pindah agama. Apalagi orang-orang yang tidak lagi memegang imannya sebagai sesuatu yang penting dan layak dipertahankan. Makanya Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan hanya jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jadi orang Kristen yang militan, yang sungguh-sungguh, yang radikal. Tahu arti kata radikal? Radix, artinya apa? Tertanam berakar kuat. Radikal itu bukan seperti sepupu kita, bom-bom di sana, tidak. Ternyata arti radikal itu adalah tertanam berakar kuat. Kita harus radikal dalam Kristus. Tertanam dan berakar kuat. Kalau saudara Bapak Ibu mau menang dalam kehidupan ini, tertanam dan berakar kuat dalam Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, munculnya roh antikristus. Ya, antikristus. Sebenarnya semua yang membenci Yesus adalah antikristus. Bahkan dari kalangan Kristen sendiri. Mereka berkata cinta Yesus, tapi kelakuan antikristus. Sama saja, betul kan? Nah, jadi ada tanda lain
dalam ayat yang ketiga dan keempat. Janganlah kamu memberi diri disesatkan oleh orang dengan berbagai cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tanda-tanda antikris. Saya tidak akan bahas secara detail Bapak Ibu, tetapi paling tidak kita tahu ada fenomena-fenomena yang akan terjadi sebelum Yesus datang. Dan fenomena-fenomena ini sedang terjadi saat-saat ini. Berarti kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Amin. Ya, perteguh iman percaya kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 itu, supaya ini sudah lama muncul banyak antikris. Bahkan terang-terangan di media, dimanapun. Ya, dalam pekabaran-pekabaran mereka dan sebagainya. Jadi mengingat masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang sukar ini, ya kita harus perteguh iman percaya dan pengenalan kepada Kristus. Karena firman Tuhan katakan, Yohanes mengatakan, pengenalan akan Kristus, itulah kehidupan kekal itu sendiri. Jadi, slide terakhir, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Jangan main-main. Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Ketika kita percaya Yesus, kita telah dikuduskan. Ya, kita telah dikuduskan oleh Kristus. Tetapi kemudian bukan hanya sekedar itu, kita harus hidup di dalamnya. Hidup di dalam kekudusan. Makanya jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Ya, dari mata timbul turun ke hati. Dari telinga bisa ke hati. Ya, jaga dari hati. Dari sini turun kemana? Ya, terserah. Jaga kehidupan. Jaga kekudusan. Kekudusan itu berarti sebenarnya kita ini sudah dipisahkan dari dunia yang gelap. Kita ada di dalam terang. Jangan kembali lagi kita hidup di dalam kegelapan. Ya, itu namanya murtad. Kembali seperti anjing kembali kepada muntahannya, babi kembali kepada kubangannya. Itu istilahnya. Jadi orang yang sudah mengecap kebenaran, mengecap kasih karunia Allah, ketika dia berbalik menjauhi Allah, dikatakan lagi tidak ada lagi korban Kristus atas kehidupannya. Jadi hiduplah dalam kekudusan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan menegaskan kita untuk makin berpegang teguh kepada kebenaran, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kita dengarkan, hati-hati yang kita dengarkan. Kalau sudah menyimpang, jangan terus didengarkan. Kembali, baca Alkitab sungguh-sungguh. Ya, karena apapun yang akan terjadi, firman Tuhan itulah dasar dari kehidupan kita. Pegang teguh kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Tidak ada cara yang lain untuk tetap kuat di dalam Kristus. Pegang kebenaran.